Bitcoin ini sebetulnya uang masa depan atau cuma aset digital yang harganya naik turun terus? Nah, hari ini kita coba bedah tuntas pertanyaan besar ini. Untuk menjawabnya, kita akan bawa Bitcoin ke ruang sidang. Kita akan uji dengan 3 kriteria klasik yang harus dipenuhi oleh semua bentuk uang. Oke, kita mulai ya. Jadi apapun itu, kalau mau diakui sebagai uang, ya harus lulus 3 tes ini. Bisa jadi alat tukar, bisa jadi penyimpan nilai, dan bisa jadi satuan hitung. Mari kita lihat gimana performa Bitcoin dalam apa yang kita sebut pengadilan Bitcoin. Ujian pertama, yang paling mendasar. Bisa nggak sih kita pakai Bitcoin buat beli barang sehari-hari dengan gampang? Misalnya buat beli secangkir kopi gitu. Nah, argumen pertama yang menentang Bitcoin adalah Bitcoin itu sama sekali nggak praktis buat transaksi harian, lambat, dan mahal. Dan lihat deh perbedaannya, jomplang banget. Untuk jumlah transaksi yang sama, Bitcoin butuh waktu seharian penuh, sementara Visa cuma 8 detik. Nah, ini inti masalah kecepatannya. Selain lambat, ada isu soal energi. Para kritikus menyoroti konsumsi dayanya yang luar biasa besar. Coba bayangin, satu transaksi Bitcoin itu makan energi yang setara dengan 1,5 juta transaksi Visa. Wow! Tapi, para pendukungnya bilang, tunggu dulu, perbandingannya salah besar. Ini tuh kayak ngebandingin kapal kargo sama mobil van pengiriman. Sama-sama alat transportasi, tapi tujuannya beda banget. Menurut mereka, jaringan utama Bitcoin itu emang buat transaksi raksasa yang butuh keamanan tingkat dewa. Kalau buat beli kopi, nah ada solusi lain, namanya Lightning Network, yang jauh lebih cepat dan murah. Terus soal energi yang boros tadi, itu bukan boros, tapi biaya keamanan. Energi itu yang bikin benteng digital Bitcoin hampir mustahil ditembus. Oke, kita lanjut ke ujian kedua. Bisa nggak sih Bitcoin ini diandalkan buat menyimpan nilainya dalam jangka waktu yang lama? Para kritikus bilang jelas nggak bisa. Harganya bisa naik turun gila-gilaan. Kadang dalam sebulan bisa berubah 20% dan pasarnya katanya dikuasai sama segelintir paus. Jadi terlalu beresiko untuk jadi penyimpan nilai yang stabil. Nah, data ini seolah-olah mendukung argumen mereka. Kelihatan kan, cuma sedikit banget alamat dompet yang sepertinya megang hampir semua pasokan Bitcoin. Ini yang bikin orang takut. Harganya gampang dimanipulasi. Eits, tapi tunggu dulu. Pihak pembela bilang kalau data ini sering banget disalahartikan. Jadi, poin pentingnya begini. Dompet-dompet raksasa itu ternyata bukan punya satu orang. Itu kebanyakan punya exchanges atau bursa yang secara kolektif nyimpenin dana buat jutaan investor kecil kayak kita. Jadi bukan paus tunggal, tapi kolam besar berisi jutaan ikan kecil. Para pendukungnya ngajak kita buat lihat gambaran besarnya. Buat mereka, harga yang naik turun ini cuma gejala pertumbuhan aja, wajar untuk teknologi baru. Ini adalah bagian dari perjalanannya jadi semacam emas digital global, aset langka yang bisa ditransaksiin kapan aja, di mana aja. Dan sekarang, ujian terakhir. Apakah orang-orang di luar sana udah mulai mikir dan nentuin harga barang dalam satuan Bitcoin? Argumen penentangnya di sini sederhana banget. Coba aja lihat menu di kafe atau label harga di toko. Nggak ada kan yang harganya dalam Bitcoin? Harganya selalu pakai mata uang lokal. Nanti pas bayar baru dikonversi. Nah, argumen balasannya ini menarik banget. Jawabannya ada di sebuah teori ekonomi klasik yang disebut hukum Gresham. Hukum ini intinya bilang gini, orang cenderung akan membelanjakan uang yang jelek, uang yang nilainya terus turun karena inflasi, dan menyimpan uang yang bagus, yang nilainya diharapkan bakal naik. Logis kan? Kenapa kita belanja pakai Bitcoin hari ini kalau besok nilainya bisa jadi lebih tinggi? Jadi, menurut para pendukungnya, orang-orang baru akan mulai nentuin harga pakai Bitcoin setelah Bitcoin diadopsi sepenuhnya sebagai penyimpan nilai. Ini adalah tahap terakhir dari sebuah proses yang panjang. Oke, setelah mendengar argumen dari kedua kubu, apa nih yang bisa kita simpulkan? Jadi, ini dia rangkumannya. Untuk setiap kritik yang dilemparkan ke Bitcoin, baik soal kecepatan, volatilitas, atau kegunaannya sehari-hari, selalu ada argumen balasan yang kuat, yang melihatnya bukan sebagai produk jadi, tapi sebagai teknologi yang terus berevolusi. Jadi, pertanyaannya kembali ke kita semua. Apakah Bitcoin ini produk yang gagal memenuhi standar sebagai uang? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah teknologi revolusioner yang perjalanannya masih sangat panjang dan baru saja dimulai? Jawabannya, mungkin hanya bisa kita temukan di masa depan.